Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indrawati Zaim. Halo kawan-kawan semua, khususnya sahabat penggerak. Jadi di video kali ini, saya calon guru penggerak angkatan 10 Seman 10 Luwu Kabupaten Luwu akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Arini Arif, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum Ibu Arini. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Arini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Arini. Nanti Ibu Arini bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh sekali Bu, silahkan. Untuk pertanyaan pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas itu yang bagaimana Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan atau yang ingin saya capai pada proses pembelajaran saya ke depannya Bu, saya mengharapkan peserta didik itu mampu menganalisis struktur dan fungsi dari organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Oke, baik Bu. Jadi untuk area pengembangannya Bu, nanti pengembangannya itu yang seperti apa Bu untuk anak-anak? Saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik karena nantinya peserta didik ini akan melakukan suatu aktivitas di mana dia melakukan aktivitas menganalisis struktur serta fungsi dari organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Oh begitu. Jadi untuk model pembelajaran yang Ibu pergunakan nanti itu Ibu akan mempergunakan model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan Ibu ya pastinya sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oh, jadi pembelajaran yang berbasis pada masalah ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Ya tentunya nanti di kegiatan Ibu pasti ada sintaks-sintaks dari PBL itu. Pastinya Bu. Jadi untuk strategi pembelajaran nanti itu strategi pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk strategi pembelajarannya nanti itu di sini saya akan mengedepankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Di sini saya akan mungkin lebih ke arah diferensiasi proses, konten dan produk Bu. Oh iya. Jadi kalau diferensiasi kontennya itu bagaimana Bu? Kalau untuk diferensiasi kontennya itu saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dan nantinya juga saya akan menampilkan PowerPoint di mana PowerPoint tersebut itu berisi tentang materi pembelajaran pada hari itu Bu. Terus kalau diferensiasi produknya bagaimana Bu? Kalau untuk diferensiasi produknya Bu, nanti saya akan membagikan LKPD kepada peserta didik yang nantinya akan diselesaikan secara berkelompok. Kemudian hasil dari LKPD tersebutlah yang menjadi produk dari pembelajaran itu. Oh iya. Terus kalau penilaiannya bagaimana Bu? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tulis dan hasil LKPD peserta didik. Dan di sini saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik ataukah observasi terhadap peserta didik Bu. Terus untuk sasaran kelasnya Bu, nantinya Ibu mengajar di kelas mana? Untuk sasaran kelas nantinya saya akan melaksanakannya di kelas 11.4 Bu. Pada jam keberapa Bu? Insya Allah pada jam ke-3.4 Bu. Rencana pelaksanaannya itu hari apa Bu? Perencanaannya sih di hari Rabu Bu.
Begitu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup Ibu. Jadi saya hanya pengen tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu, karena nanti yang saya pantau atau yang saya amati juga berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan di hari Rabu nanti jadwal kita nanti pelaksana observasi Ibu Arini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Amin. Dari tujuan pembelajaran, strategi, model, dan lain sebagainya, saya harap semuanya bisa teramati agar pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Jadi nanti harapannya hari Rabu kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita juga melaksanakan untuk kegiatan pasca observasi. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin, Bu. Nah, baik, jadi demikian. Itu tadi kegiatan pra observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Arini Arif, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran biologi? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Persilakan kepada ketua kelas. Ibu mengabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran. Adelia, Ibu Andi Aulia, Alvira. I speaking kali ini kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Malam tanpa suara. Oke, kita coba ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, silakan kembali duduk di tempatnya. Nah, pada sistem pernapasan kemarin itu ada beberapa organ yang berfungsi. Ya, ada yang masih ingat organ-organ apa saja? Ripana? Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia. Oke, simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan. Hari ini kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih. Siangnya minum jus. Itu tadi salah satu video yang berisi permasalahan yang akan kalian selesaikan nanti. Pengertian dari sistem ekskresi itu sendiri. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, organ-organ. Organ pada sistem ekskresi. Organ pada sistem ekskresi di sini ada 4. Yang pertama adalah kulit. Yang gambar kedua, ada yang tahu gambar kedua apa? Ginjal. Yang ketiga, yang keempat, hati. Ibu bagi
situ pemaparan dari kelompok 1. Ibu persilakan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Ibu mengajukan pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pembentukan urin ada tiga proses utama, yaitu 1. Filtrasi atau penyaringan, 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali, 3. Augmentasi atau penambahan zat sisa. Filtrasi terjadi di dalam glomerulus, darah disaring dan akhirnya terbentuk urin primer. Keempat kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, ya. Jadi ibu berikan sedikit pemaparan tentang atau penguatan tentang hasil diskusi kita tadi. Yang pertama adalah organ ginjal, ya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini pada materi sistem ekskresi manusia adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh manusia. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama ada kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, soal evaluasi ibu berikan ini untuk mengecek apakah kalian betul-betul paham ataukah hanya sekedar paham saja. Baiklah, silakan menggunakan ponsel kalian. Di situ ibu sudah bagikan link. Link tersebut berisi tentang soal-soal evaluasi mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kalian buka HP-nya. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata hasil dari post test atau evaluasi kita pada soal ini, yaitu yang termasuk ke dalam zat-zat yang diekskresikan oleh tubuh adalah urin, keringat, dan CO2. Nah, betul ya? Karena apa? Urin itu dihasilkan oleh organ ginjal, keringat dihasilkan oleh organ kulit, sedangkan CO2 dihasilkan oleh organ paru-paru. Ternyata jawaban ada 25 orang siswa yang menjawab tentang poin B tersebut. Sebelum ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ibu akan melakukan refleksi. Ya, refleksi tentang bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran biologi kita hari ini. Ternyata respon kalian semua baik ya. Ada yang menjawab baik, senang, sangat baik, seru, ya. Oke. Ibu akan menyampaikan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Jadi ibu harapkan kalian mempersiapkan diri mempelajari materi ini dan akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sebelum ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin temannya membaca doa. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak semua. Kali ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya,
Ibu Arini Arif. Saat ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, Ibu Roshanita Sari. Jadi langsung saja mari kita mulai kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum Ibu Arini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Arini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya, pada kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas 11.4. Jadi sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal catatan yang sudah saya catat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh sekali, Bu. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sedikit puas, namun ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna dalam proses pembelajaran. Oh, ada beberapa hal yang belum sempurna ya Bu. Iya, Bu. Itulah. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya supervisor di dalam ruang kelas, Bu? Jujur ya, Bu, mungkin sedikit agak tegang sih. Makanya di awal pembelajaran saya sedikit gugup. Mungkin karena ada seseorang yang mengamati proses pembelajaran saya secara langsung. Tapi alhamdulillah berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu laksanakan dalam kelas? Untuk proses pembelajaran saya kemarin itu alhamdulillah sesuai dengan perencanaan yang saya buat sebelumnya. Pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin berdiferensiasinya itu menggunakan konten, proses, dan produk yang sesuai dengan minat belajar anak-anak. Kemudian untuk proses pembelajarannya, untuk yang model pembelajaran problem based learning sudah terlaksana ya Bu? Alhamdulillah sudah terlaksana, Bu. Sintak-sintaknya pada proses pembelajaran PBO kemarin itu sudah terlampaui, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan tenang. Terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi, Bu? Untuk hambatan pada pembelajaran kemarin, mungkin pada persiapan di awal ya, Bu, ya, yang mengambil banyak waktu. Terutama pada saat pemasangan LCD untuk media pembelajaran yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan itu cukup terburu-buru dan capaiannya kurang maksimal menurut saya. Selain hambatan waktu yang terbuang karena menyiapkan proyektor, apakah ada hambatan lain Bu? Siswanya mungkin? Kalau hambatan untuk siswa, mungkin mereka takut ya untuk berpendapat, apalagi ada supervisor di dalam kelas. Mungkin mereka takut untuk mengeluarkan pendapat mereka. Mungkin hanya siswa itu saja yang berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya? Iya, begitulah. Terkait hambatan, menurut Ibu alasan apa sehingga hambatan ini terjadi? Mungkin dari faktor saya ya, Bu, ya. Mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan keadaan anak-anak di dalam kelas. Saya hanya memberikan batasan saja, siapa yang mau atau siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi yang lain nyaman-nyaman saja. Ya, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut? Rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, Bu, saya mungkin akan memberikan kesempatan yang lebih luas lagi kepada beberapa siswa di dalam kelas.
Dengan cara mungkin saya akan menunjuk satu persatu siswa di dalam kelas, biar siswa dapat belajar untuk dapat berpendapat, mengeluarkan pendapat mereka. Dan untuk masalah waktu, sebelum bel berbunyi, mungkin saya harus menyediakan LCD untuk sebagai media pembelajaran mereka, sehingga proses pembelajaran itu tidak terburu-buru. Jadi kira-kira kapan Ibu mulai memperbaiki hambatan yang sudah terjadi? Rencananya untuk memperbaiki hambatan tersebut, saya akan memperbaikinya pada pertemuan selanjutnya. Saya akan bisa menerapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan sebelumnya. Sangat luar biasa Ibu dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin ketika saya amati. Berdasarkan hasil perbincangan kita di pra-observasi, alhamdulillah semua sudah nampak semua. Mulai dari penyampaian tujuan, strategi, berdiferensiasi juga ada konten, ada proses, dan ada produknya juga. Kemudian model pembelajaran PBL dan sintaks-sintaksnya juga ada. Hambatan yang disampaikan atau solusinya juga luar biasa. Baik Bu, cukup itu saja pertanyaan yang saya sampaikan, dan terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya observasi mulai dari kegiatan pra-observasi sampai pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membersamai saya melakukan kegiatan observasi. Terima kasih Bu.